Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mari kita mempelajari hadis yang kedua dari mata kuliah hadis 1. Hadis berikut adalah tentang jual beli yang diharamkan. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'amal fath wa huwa bi Makkah. Inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Faqila ya Rasulullah ara'aita shuhubal maitati fa innahu tutla biha sufun wa tudhadu biha al-jurudu wa yastasbihu biha an-nasu. Qala la huwa haram. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dhalik qatalullahu al-yahuda innallaha lamma harrama 'alaihim shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanahu muttafaqun 'alaih. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'amal fathi wa huwa bi Makkah. Inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Faqila ya Rasulullah ara'aita shuhumal maitati fa innahu tutla biha subunu wa tudhanu biha al-jururu wa yastasbihu biha an-nasu. Faqala la huwa haram. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dhalik qatalullahu al-yahuda innallaha lamma harrama 'alaihim shuhumahuma innallaha lamma harrama 'alaihim suhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu sabanahu muttafaqun 'alaih. Mari kita pelajari arti perkata Wan Jabir Abdullah, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, annahu sesungguhnya sami'a, dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, amal fathi, pada tahun pembukaan kota Mekah, wa huwa bi Makkah, sementara beliau berada di Mekah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa rasulahu, dan utusannya, harrama, telah mengharamkan, bai'al khamri, menjual khamar, wal maitati, dan bangkai, wal khiziri, dan babi, wal asnama, dan patung. Faqila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu, syuhumal maitati, tentang lemak bangkai, bai'al khamri, menjual khamar, wal maitati, dan bangkai, wal khinziri, dan babi, wal asnami, dan patung. Fakila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu, suhumal maitati, tentang lemah bangkai. Fa innahu, sesungguhnya, tutla biha, dicat dengannya, as-sufunu, banyak kapal, wa tudhanu biha, dan diminyaki dengannya, al-juludu, banyak kulit, wa yastasbihu biha, dan menyalakan lampu dengannya, an-nasu, manusia. Faqala, maka beliau bersabda, la huwa haram, tidak, dia itu adalah haram. Baik, kita ulang. Fa innahu, sesungguhnya, tutla biha, dicap dengannya, as-sufunu, kapal-kapal, wa tudhanu biha, dan diminyaki dengannya,
al-juludu banyak kulit, wa yastasbihu biha dan dengannya menyalakan lampu an-nasu manusia. Faqala maka beliau bersabda, la tidak, huwa yaitu haramun adalah haram. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inda dzalika ketika itu, qatalallahu al-yahuda, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Lama harrama, ketika Allah mengharamkan alaihim atas mereka, syuhumaha, lemak bangkai, jamaluha, mereka mengolahnya, summa ba'uhu, kemudian mereka menjualnya, fa'akalu, kemudian mereka memakan, samanahu, harganya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, saudara sekalian, kita coba lihat beberapa istilah yang ada pada hadis tersebut. Ada kata amal fathi. Amal fathi itu adalah tahun pembukaan kota Mekah, terjadi pada ke-11 Hijriah bersamaan dengan bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW sukses masuk kota Mekah tanpa peperangan. Innallaha wa rasulahu harrama. Dalam kebanyakan hadis tertulis demikian. Jadi innallaha wa rasulahu harrama. Termasuk yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Nah, kemudian ada kata harrama. Ini ditulis dalam bentuk tunggal, ya semestinya dalam bentuk musanna. Jadi innallaha wa rasulahu harrama. Bukan innallaha wa rasulahu harrama. Namun ini adalah penulisan yang terakhir. Dan banyak terdapat pada kitab sahih yang lain. Ada kata al-khamri. Ada sesuatu yang dapat mengacaukan akal pikiran. Ketika dipengaruhi khamar, manusia bisa melakukan sesuatu yang tidak disadarinya. Lalu ada al-maitati, adalah hewan yang mati bukan karena disembelih secara syariah. Wal asnam, Al-Jauhari berkata bahwa al asnam adalah patung. Pada tat Imam Al-Wathan, pendapat lain, Al-Wathan adalah patung yang mempunyai bentuk. Sementara as-sonam ada lukisan atau gambar. Lalu ada kata ara'aita. Kalimat ini biasanya digunakan oleh orang Arab untuk menanyakan satu permasalahan. Lalu ada kata tutla. Tutla itu digunakan sebagai minyak untuk menguatkan kayu dinding kapal supaya tidak mudah lapuk, bahkan untuk merapatkan celah-celah sambungannya. Itu mana dari kata tutla. Sementara kata yastasbihu dijadikan sebagai penerang di mana minyak lemak bangkai diletakkan di bawah sumbu lampu dan kemudian api lampu menghisapnya. La huwa haram. Tidak, dia itu haram. Imam Syafi'i dan sebagian ulama berpendapat bahwa domir, yakni huwa, kembali pada jual beli. Sementara jumhur ulama tidak demikian. Begitupun dalam mazhab Imam Syafi'i itu menyerupakan bahwa hukum jual beli ini ternak bangkai adalah haram. Kemudian menurut jumhur ulama, la huwa haram. Nah, dhamir huwa yakni la huwa kembali pada manfaat barang. Berarti yang haram bukan sekedar barangnya tetapi juga manfaatnya. Kemudian ada kata qatalallahu al-yahud. Ini artinya adalah semoga Allah membinasakan mereka atau semoga Allah menjadikan mereka hina.
Lalu ada kata jamaluh, artinya adalah mereka mencairkan dan mengeluarkan lemaknya. Nah, saudara sekalian, berdasarkan arti perkata, begitupun hadis secara keseluruhan, dapat diistinbat kandungan hadis tersebut sebagai berikut. Pertama, berdasarkan isyarat hadis, hukum yang dianggap penting disampaikan dalam penguruman orang, sebagaimana tadi tergambar dalam sebuah hadis. Kemudian yang kedua, hukum menjual khamar, bangkai, lemak bangkai, babi dan patung adalah haram. Ini adalah mutlak. Jadi hukum menjual khamar, bangkai, lemak babi, lemak bangkai, dan patung adalah haram. Jumhur ulama selain mazhab Maliki berpendapat adalah pengharaman menjual ke khamar sebagai bangkai dan babi karena barang najis. Menurut jumhur ulama, haram menjual belikan barang najis walaupun dalam keadaan darurat untuk dimanfaatkan. Sementara alasan keharaman jual beli patung adalah karena dia tidak ada manfaat. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Syafi'i dan sekelompok ulama, hukum mengecat kapal dengan lemak bangkai, menjadikannya minyak kulit dan minyak lampu adalah haram. Jumhur ulama tidak mengharamkannya. Menurut mereka, boleh memberi makan anjing dengan lemak dan daging bangkai, meminum madu yang berasal dari lebah yang mengisap benda najis, menjadikan lemak sebagai minyak lampu, menjadikan lemak bangkai sebagai minyak lampu, dan lain sebagainya. Yang keempat, boleh mendoakan suatu negara yang telah menyalahi perintah Allah agar mendapatkan hukuman dari Allah. Lalu yang terakhir, makan hasil jualan suatu barang yang haram adalah haram. Demikian istinbat kandungan hadis yang terdapat dalam hadis yang tadi. Saudara sekalian, demikian pertemuan yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.